kita masih berkutat di kegiatan Modul Nusantara ya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Ya, beliau nama lengkapnya Pak Minto Agung Kristianto, biasa dipanggil Pak Kris. Mungkin kan kalian sudah jumpa juga dengan beliau ya. Beliau ini merupakan wakil ketua bidang 3 atau kalau di sini itu kerjasama dengan kemahasiswaan. Nah, beliau ini ya selain di pimpinan juga ngajar ya, ngajar di Seni Widya Pratama pastinya. Hari ini ada materi berkaitan dengan refleksi gimana beliau secara langsung ya, secara detail profilnya. Kemudian nanti akan ada sesi diskusi juga bareng dengan beliau. Jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan kalau ada pertanyaan. Seperti itu ya. Oke, tidak usah terlalu lama. Mungkin saya serahkan waktu sebelumnya kepada Pak Kes. Iya, terima kasih Pak Reza. Ya, selamat siang menjelang sore. Ya Pak. Gimana masih semangat? Semangat. Ya, habis makan ngantuk nggak ya? Sedikit. Saya agak ngantuk. Saya bawa kopi tadi. Saya baru minum. Sudah mulai. Ya. Baik, siang ini saya diberi kepercayaan oleh Pak Reza. Ya, kemarin Pak Reza lagi di center liburan ya, di teras ada bilang WA, Pak Reza bisa isi materi nggak? Apa? Ya, besok siang, apa sih materinya? Ya, tentang keberagaman dan lain sebagainya. Saya saat ini bimbang. Ya, saya selama ini untuk mengisi materi kan ini hal yang baru bagi saya. Ya. Keberagaman yang seperti apa ya Pak pikir? Baik Pak Reza, saya mau coba. Ya, saya mau coba sesuatu hal yang baru. Ya, sesuatu yang bukan kebiasaan saya. Saya bidang IT dan sebagainya. Ini di luar IT. Jadi ini materi yang baru bagi saya. Ya, bagi Anda, jadi nanti kita banyak diskusi. Untuk materi ini, materi banyak fokus ke diskusi. Jadi saya mengangkat judul ini peranan mahasiswa. Kenapa sih peranan mahasiswa ya? Karena kita semua mahasiswa kan? Ada mahasiswa ya. Saya juga mahasiswa. Ya, saya masih berlanjut. Ya, yang bukan mahasiswa yang dosen cuma Pak Reza di sini. Ya, yang ditatuakan Pak Reza. Jadi ini peranan mahasiswa dalam keberagaman di Indonesia. Suara saya jelas didengar. Walaupun pakai masker ya, atau saya lepas saja ya, enak ya. Baik. Nah, ada suatu hal yang perlu kita tanyakan, saya tanyakan ke Anda. Apa sih yang Anda pikirkan? Kalau mendengar kata keberagaman itu apa ya? Menurut Anda keberagaman itu apa ya? Yang ada dalam benak pikiran Anda. Yang suka dulu mungkin, silakan Mas yang belakang, kacamatanya bulat. Ya, apa Mas? Keberagaman itu kira-kira apa yang Anda pikirkan? mungkin ambil dari kata dasar beragam ya, yang sifatnya bermacam-macam. Bermacam-macam ya, keberagaman bermacam-macam pasti. Ya, keberagaman kata lainnya bermacam-macam. Ya. Ada yang sebelahnya yang bisa punya apa yang Anda pikirkan selain bermacam-macam? Perbedaan, bermacam-macam berbeda, keberagaman. Ya, kalau tanya kembali saya, kalau Pak Kris sendiri, ya, keberagaman itu apa yang ada di dalam benak Pak Kris? Keberagaman bagi saya pribadi, ya, saya melihat ada dua kata sih. Rumit, tapi indah. Loh kok bisa Pak? Rumit tapi indah. Ya, di situ saya memberikan dua gambar. Dari dua gambar itu dengan dua kata kunci, kira-kira Anda bisa maksud ya? Ya, kalau lagu itu hanya tidak ada keragaman not, tidak ada keragaman nada, lagu hanya satu nada saja. Betapa bosan kita. Ya, betapa bosan. Ya.
Tidak ada keindahan dalam sesuatu. Ya. Kemudian masakan, kalau ada hanya makan masakan itu saja, tidak ada keberagaman, tidak ada variasi, pasti juga akan malas. Ya. Artinya sebenarnya keragaman itu banyak kerumitan, menyatukan banyak not itu tidak mudah. Menjadi suatu komposisi yang indah itu nggak mudah. Tetapi pada saat itu bisa disatukan dan baik menjadi suatu indah. Ya. Jadi untuk bisa menyatukan banyak kerumitan itu berarti ada niat, harus ada niat. Ya. Dengan ada niat dia bisa menciptakan satu karya yang luar biasa, yang bisa dinikmati oleh banyak orang dan dia sendiri. Inilah. Ya. Kalau masakan. Masaknya itu kerumitan yang pasti. Saya juga pernah coba masak tapi nggak bisa berhasil. Ya, saya kan bisa masak cuma masak air putih, masak mie instan, telur dan sebagainya. Tapi kalau masak yang gulai atau apapun itu saya rumit karena banyak bumbu. Ya, nggak mudah. Bagi orang lain itu nggak rumit, tapi bagi saya rumit. Karena keberagaman banyak aneka bumbu yang harus disatukan dengan porsi yang tertentu. Nah, kalau itu bisa menyatukan dengan baik, hasilnya masakan enak. Ya. Sesuatu yang bisa kita nikmati. Tetapi seandainya tadi si pembuat lagu atau si pemasak koki tidak bisa menyatukan dengan baik, apa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan lagu yang nggak enak. Yang membuat kita pusing, yang membuat kita malas dengar, atau masakan yang membuat kita mual makannya, yang membuat kita nggak berselera makan. Jadi keberagaman itu tentunya membuat kerumitan, tapi kerumitan itu bisa menjadi sebuah keindahan, bergantung kepada siapa yang mengolahnya. Sama, tapi nanti kalau sudah nikah ya jangan minta keberagaman, ya, nggak boleh, satu saja cukup. Ya, saya paling nggak suka orang yang tidak setia. Saya suka keberagaman Pak, saya punya banyak pilihan. Ya, jangan seperti itu. Ya, satu. Dan kemudian ini kan termasuk bulan terakhir ya, Anda berada di Kota Pekalongan. Ya. Bulan terakhir tidak terasa belum penyambutan awal datang. Ya sekarang sudah menjelang akhir. Ya, rasanya punya wah sudah kangen dengan sana ya. Nah selama beberapa bulan ini ya Anda sudah bisa melihat ya, ada banyak perbedaan antara tempat Anda tinggal dan ada yang ada di Kota Pekalongan. Yang Anda tinggal dan yang ada di Kota Pekalongan itu kalau Anda perhatikan itu masih masuk wilayah sama-sama satu negara Indonesia. Ya. Yang di Kalimantan, yang di Sumatera, Pekalongan ini loh Indonesia. Ada melihat makanan, ada melihat keindahan alam. Ya, besok ada mau melihat Yogyakarta ini. Kenapa ingin melihat Yogyakarta? Ya, karena ada sesuatu yang harus dilihat Pak, yang mungkin saya nggak akan melihat lagi kalau saya pulang lagi, gitu loh. Mumpung masih Jawa, Yogyakarta. Nah, banyak, ya setelah Anda melihat tadi banyak, Anda kan banyak melihat kenapa banyak orang mencintai Indonesia. Ya, banyak orang mencintai Indonesia itu banyak alasan. Ya, Anda sudah melihat keindahan alam di kota Anda, tempat Anda tinggal. Anda juga sudah melihat beberapa keindahan alam yang ada di kota Pekalongan sekitarnya. Besok Anda akan melihat nih Yogyakarta. Ya, itu negara kita. Ya, kalau saya tanya nih, kenapa sih Anda cinta Indonesia? Mbak yang mana? Yang ini? Kira-kira kenapa Mbak harus cinta Indonesia? Alasannya apa sih Mbak?
Karena lahir di sini. Jadi kalau lahir di sini harus kita Indonesia. Iya. Gitu ya. Padahal ada lahir di rumah sakit tuh. Cinta dengan rumah sakitnya enggak. Salah satu alasan ya karena kita lahir di Indonesia. Ya. Kita harus mensyukuri bahwa kita lahir di Indonesia. Ya. Kita tidak bisa memilih. Ya. Anda lahir di Indonesia, Anda lahir di Papua, Anda lahir di Singapura, itu bukan pilihan Anda. Kita tidak bisa memilih. Tapi apa? Itu adalah seizin rencana Tuhan untuk kita semua. Kenapa kok Anda lahir di Indonesia? Penuhnya Tuhan berencana pasti tidak akan berencana yang jelek-jelek. Ya, pasti berencana yang baik. Karena Tuhan berencana yang baik, semestinya Anda harus mencintai anak kelahiran Anda. Ya, tanpa ada Indonesia, Anda tidak terlahirkan. Ya. Yang lainnya, apa alasannya sih? Nanti saya bahas lagi. Ini materi slide-nya ada 200 slide. Ya, sambil tunggu materi jelas sekalian kan? Apa alasan lain yang belakang Mbak? Belakang apa kira-kira Mbak? Ini alasan apa Mbak cinta Indonesia selain saya ada di Indonesia Pak? Kebudayaannya beraneka ragam. Ya, Anda melihat yang di tempat Anda dan sini ada perbedaan kebudayaan? Ada perbedaan kebudayaan nggak? Yang tempat Anda tinggal di sana? Tidak ya? Nanti Anda di Jogja juga ada perbedaan lagi. Ya, akan berbeda. Ya. Yang cowok apa nih? Oh mas, ya Pak. Alasanmu apa? Karena ceweknya cantik-cantik Pak. Ya, nama enggak kan? Mungkin lebih ke pola pikir. Gimana pola pikir? Karena yang saya tahu orang Indonesia ini kan pola pikirnya lebih bukan dibilang kurang manusia juga sih, cuman kayak masih terjebak di masa lalu. Jadi kalau misalnya saya lihat di Jepang itu sudah maju, Indonesia masih ngurusin hoax, ngurusin berita-berita bohong. Lalu kalau saya mencintai Indonesia kenapa? Semakin cinta karena itu Pak. Saya pengen baikin Indonesia. Ya. Supaya menghilangkan budaya seperti itu. Ya. Mencintai Indonesia karena mungkin Anda nanti lahir di Indonesia, lalu Anda melihat Indonesia punya masalah. Kalau Anda mencintai seseorang dan seseorang itu, misalnya Anda punya pasangan hidup, saat pasangan hidup Anda punya masalah, kalau Anda benar-benar mencintai pasangan Anda, mestinya Anda akan membantu dia menyelesaikan masalah. Ya. Jadi namanya pasangan itu kan suka dan duka. Betul, saya setuju. Ya. Tapi kalau misalnya pasangan hidup Anda ada masalah, ya, cuma mau sukanya itu banyak. Nah, saya buka ada banyak alasan sebenarnya kenapa kita harus mencintai Indonesia. Betul lagi, kita lahir di negara Indonesia, ya, tumpah darah Indonesia. Kita harus mencintai Indonesia. Indonesia ada dari ya, nenek moyang kita semua. Ya, mereka berjuang luar biasa. Ya, mereka berjuang tidak memikirkan uang. Ya, mereka rela berkorban nyawa. Ya. Padahal mereka belum dulu menikmati adanya Indonesia, tapi mereka mau berjuang luar biasa di Indonesia. Dan sekarang Anda lahir di negara Indonesia yang sudah merdeka. Ya, sepatutnya Anda mencintai Indonesia ada karena hasil perjuangan yang luar biasa. Harus ada cintai. Satu. Kedua, Indonesia negara bineka tunggal ika apa? Tuh beraneka ragam budaya, suku, bangsa. Ya. Anda bisa kenal nih orang Pekalongan, Anda bisa kenal yang dari Kalimantan, yang dari Sumatera. Ya. Beraneka ragam. Tetapi kita tetap Indonesia. Anda mau jalan-jalan ke Yogyakarta, nggak perlu pakai visa paspor. Ya, berbeda. Nanti Anda bisa ke Bali dan sebagainya. Banyak bisa kita kunjungi aneka ragaman. Itu satu Indonesia. Ya, iklimnya tropis.
ya kadang panas, kadang enak, ya enak. Geografis Indonesia itu strategis, ya diapit oleh apa? Samudra dan sebagainya. Ya, Indonesia itu strategis, keindahan alamnya luar biasa. Ya, kemarin Anda hitung, Anda melihat sebagian keindahan alam. Sebenarnya kota alam itu masih, kalau mau digali masih banyak yang bisa Anda nikmati sebenarnya. Ya. Nanti di Jogja, ya Anda juga akan melihat, oh Jogja juga punya keindahan alam. Ya, di tempat Anda sendiri juga alamnya luar biasa. Ya. Bersyukur kita, Indonesia indah sekali. Ya, nanti banyak tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Ya, aneka ragam budaya, ya makanan beraneka ragam. Ya, masyarakatnya itu ramah, benar nggak sih? Ya, kalau saat Anda datang ke Pekalongan, banyak orang yang Anda kenal. Tapi Anda merasa nyaman nggak dengan orang yang Anda kenal? Ya, tapi Anda ke Jogja, ya Anda tidak mengenal banyak orang. Ya, tapi kalau Anda melempar senyum atau ada diberi senyum oleh orang yang Anda kenal, itu ada yang lumrah sana. Memberi senyum tidak hanya dengan orang yang Anda kenal di sana. Ya. Kemudian Indonesia punya peradaban masalahnya, Candi Borobudur, Candi Prambanan dan sebagainya, itu luar biasa. Kebanggaan kita tidak semua negara punya. Dan mungkin masih banyak alasan lainnya. Ya, masih banyak alasan lainnya. Nah, inilah beberapa alasan yang membuat bahwa ternyata Indonesia itu luar biasa loh. Ya, kalau Anda bandingkan dengan Singapura misalnya, udah ada apanya Singapura dari Indonesia? Ya, Anda bandingkan dengan Malaysia, ya tidak ada apa-apanya dari Indonesia. Ya, Anda bandingkan dengan negara lainnya. Sehingga karena Anda lahir atau Anda tinggal di tempat ya, yang begitu luar biasa, kenapa tidak kita mencintai Anda? Ya, sudah kadung ada di Indonesia, kenapa kita tidak mencintai Indonesia? Ya, kalau saya sering ngobrol dengan teman-teman, ya bekerja misalnya di warteg yang bekerja, sudah ada pekerjaan, ya apa yang membuat Anda merasa bahwa Anda tidak terbeban pekerjaan? Banyak saya langsung bilang, aduh sudah Senin lagi ya. Ya, pada saat mau hari Jumat senang sekali. Wah, sudah hari Jumat ini, Sabtu besok libur ya. Tapi saat sudah masuk Minggu sore sudah sedih lagi. Aduh besok Senin. Kok merasa begitu beban? Kenapa? Nggak mencintai pekerjaannya. Ya. Karena tidak mencintai pekerjaannya, maka itu akan menjadi beban. Sama halnya nanti kalau Anda punya pasangan hidup, Anda nggak mencintai pasangan hidup Anda, suruh hidup berdua, ya beban kan sih. Ya. Apa-apa suruh berdua tapi nggak mencintai. Ya. Biar hidup Anda enak. Inilah Indonesia dengan berbagai macam keindahannya. Saya ngomong yang indah dulu aja. Ya. Kita nikmati. Biar apa? Hidup kita enjoy. Ya. Saya bilang ke mahasiswa, saya bilang hidup cuma sekali kok. Anda nggak bisa mengulang hidup lagi. Itu cuma sekali. Kenapa kita nggak bisa enjoy sih? Kenapa kita nggak bisa menikmati hidup sih? Ya. Apalagi saya tanya, hidup cuma sekali. Kenapa kita hidup susah? Buatlah hidup itu enjoy. Jangan sampai hidup cuma sekali, susah, sedih. Ya. Menjadi tidak nikmat kehidupan kita. Kenapa? Karena Anda lahir, kita lahir semua itu, ya Tuhan berikan suatu alasan yang jelas kamu lahir ada di dunia. Ada suatu alasan yang jelas, ada suatu misi untuk kita semua di dunia. Yang nanti misi itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Apakah misi yang saya berikan kamu semuanya sudah bisa dilakukan dengan baik atau tidak? Itu yang menjadi koreksi kita. Kenapa Anda ada di Indonesia? Ada suatu misi.
ya, nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ya, kamu ada di Indonesia, apa yang sudah kamu lakukan di Indonesia? Indonesia punya masalah, apa yang kamu sudah lakukan di Indonesia? Ya, kamu sudah saya berikan bakat, kamu sudah saya berikan kepintaran, pertanggungjawabanmu gimana? Ya, itu nanti akan kita minta pertanggungjawaban. Ya, kita semua punya misi. Ya. Nah, sisi lain dari Indonesia, ya, bahwa Indonesia diakui oleh dunia sebagai salah satu negara multi-culture terbesar di dunia. Ya. Multi-culture, apa sih? Ya. Pertanyaan, apa sih itu multikultural? Maksudnya apa ya, Pak? Ya. Nah, definisinya apa? Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang menerima, yang memahami adanya keberagaman dalam kehidupan. Ya. Jadi memang kita sudah diakui dari lama oleh orang negara lain bahwa kita adalah masyarakat multicultural, masyarakat yang bisa memahami dan menerima keberagaman kehidupan di Indonesia. Ya, sudah diakui. Ya. Jadi ibaratnya nih, ya, sekolah Anda sudah diakui oleh masyarakat bahwa sekolah Anda adalah sekolah yang luar biasa hebatnya. Siswanya itu pintar-pintar. Ya, tapi pada saat Anda ya, melakukan hal yang sama, ya, dengan sekolah Anda menimbulkan suatu keonaran, apa yang Anda rasakan? Anda punya perasaan bersalah nggak sebenarnya? Ya, ternyata nggak sesuai harapan banyak orang ya. Orang menjudge-nya, memikirkannya bahwa oh yang namanya sekolah aku mahasiswanya pintar semua. Ternyata ya Anda tuh pintar tapi Anda ada masalah. Menjadi satu hal yang tidak baik. Ya, merusak citra. Artinya merusak kepercayaan masyarakat. Ya. Nah, penghargaan multicultural oleh bangsa lain itu adalah kepercayaan bangsa lain ke bangsa Indonesia. Kita bisa dihargai loh bagi masyarakat yang bisa memahami dan menerima keberagaman. Tidak banyak, ya tidak mudah, ya masyarakat di negara lain yang bisa memahami dan menerima keberagaman. Keberagaman kita luar biasa loh, yang kita lihat. Ya. Keberagaman memahami, menerima keberagaman nilai-nilai. Ada banyak nilai-nilai kehidupan, sistem, ya, budaya, ya, kebiasaan-kebiasaan, ya, politik, banyak sekali keberagaman di Indonesia. Parpol di Indonesia ini parpol yang banyak, ya, budaya di Indonesia ini budaya paling banyak, bahasa yang ada di Indonesia bahasa yang paling banyak, suku bangsa di Indonesia adalah suku bangsa yang paling banyak. Di Pulau Jawa saja ada banyak bahasa. Ada banyak bahasa, satu pulau banyak bahasa. Ya, apalagi Indonesia. Ya. Nah ini kalau ini faktanya. Ya. Indonesia luar biasa, punya lebih kurang 350 etnis atau suku bangsa. 350 loh. Ya, banyak. Ya. Indonesia punya 725 bahasa dan dialek. Memang yang paling besar itu bahasa Jawa, Sunda, Melayu. Tetapi ada juga 13 bahasa lainnya yang digunakan oleh lebih dari 1 juta orang. Ya, bahasa Minang, Bali, Aceh, Betawi, dan sebagainya. Berkunjung ke daerah lain, bahasanya sudah berbeda. Ya, tapi kalau Anda lihat di Eropa, banyak ya, Polandia, ya satu bahasa. Ya, ke Inggris juga rata satu bahasa. Ya, Amerika, negara yang besar, ya,
dikenal juga satu bangsa. Kita luar biasa. Ya. Menjadi sebuah lagu yang indah itu tidak mudah. 350 bumbu masakan disatukan menjadi satu masakan yang enak, tidak mudah. Ya. Ini Indonesia. Ya. Dan ternyata sudah diakui. Ya. Tidak mudahnya sudah diakui oleh banyak orang bahwa oh ini Indonesia, masyarakatnya bisa menerima keberagaman. Ya. Masyarakatnya itu paham, banyak suku bangsa tidak mempermasalahkan. Masyarakatnya juga paham, banyak bahasa dan dialek dan tidak mempermasalahkan. Ya. Apakah kalau Anda nanti ke Jogja harus pakai bahasa Jawa semua? Nggak masalah Anda pakai bahasa Anda sendiri juga masalah kok. Ya. Apakah kalau ke Bali harus pakai bahasa Bali? Enggak juga. Apakah Anda harus pakai bahasa Indonesia? Enggak juga kok. Ya. Tidak dipermasalahkan. Ya. Selama masih bisa berkomunikasi dengan saya. Nah, kemudian apa sih permasalahan Indonesia? Tadi saya bilang bahwa Anda sendiri punya misi. Sekarang Anda menjadi seorang mahasiswa dan punya misi. Ya. Multikultural di Indonesia dianggap sebagai faktor utama terjadinya konflik di berbagai tempat. Ya. Konflik berbau sara, suku, agama, ras, antar golongan. Ya. Aceh, Ambon, Papua, Kupang itu menjadi realita yang dapat mengancam integrasi bangsa. Itu realitanya masih banyak nih. Ya, kalau Anda baca-baca sebenarnya masih banyak permasalahan Indonesia. Mungkin salah satunya lagi, ya, mudah terpapar atau percaya pada hoax, ya, sehingga mudah dibohongi, mudah dihasut. Ya, Pekalongan kalau Anda lihat sekarang adalah kota yang aman. Tapi saya tinggal di Pekalongan, saya besar di kota Pekalongan. Pekalongan pada tahun 85 sampai tahun 90-an itu Pekalongan adalah kota yang sumbu pendek. Sudah beberapa kali terjadi kerusuhan sara di kota Pekalongan. Ya, saya melihat sendiri karena apa? Kerusuhannya terjadi di depan rumah saya sendiri. Ya, saya melihat yang namanya sudah kerusuhan sara, orang sudah terhasut, itu sudah nggak bisa berpikir akal sehat, sudah main lagi. Ini masalah. Tapi kenapa kok sekarang kalau menjadi kota yang nyaman-nyaman, aman? Ya, beberapa waktu yang lalu Anda mungkin sudah pernah diskusi dengan apa? Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama ya. Ya, itu penggagasnya Habib Lutfi ya. Ya. Semenjak ada itu di kota Pekalongan, berdirinya itu di kota Pekalongan, Pekalongan menjadi kota yang adem. Ya. Jadi kalau Anda melihat sekarang sih memang adem, ya karena ada tadi Forum Kerukunan Umat Beragama itu luar biasa bagi kota Pekalongan. Sebelumnya Pekalongan kenal sumbu pendek, akhirnya sudah menjadi bisa. Ya. Nah itu realita. Yang ini nanti Anda juga masih jumpai di beberapa daerah dan di daerah Anda juga ada. Ya. Nah kalau bertanya nih, ya. Tadi katanya cinta Indonesia. Saya cinta Indonesia Pak. Ya. Kalau Anda mencintai Indonesia pada saat Indonesia punya masalah, ya, mestinya Anda juga bisa berperan. Pak, saya ini masih mahasiswa Pak. Kenapa bisa Pak saya berperan di Indonesia? Ya, apa bisa Pak saya mahasiswa berperan banyak untuk Indonesia? Kalau saya sudah jadi pengusaha Pak, saya kaya raya Pak, saya bisa menjadi punya banyak peranan untuk Indonesia Pak, tapi saya masih mahasiswa, uang saja masih minta Pak. Ya. Nah, kalau saya flashback lagi ya,
Dulu saya masih seneng buat status di medsos, tapi saya sudah agak jarang, sudah lama nggak buat status. Saya bilang ke mahasiswa saya, ya, berbuat kebaikan itu tidak harus pakai uang. Berbuat kebaikan itu tidak harus menunggu Anda kaya. Kalau semua harus menunggu Anda kaya dan Anda tidak kaya-kaya, maka Anda nggak sempat berbuat baik. Ya, nggak sempat berbuat baik. Keburu dipanggil Tuhan, belum sempat berbuat baik. Susah kan? Sudah hidup sekali susah, ya, setelah meninggal susah lagi nanti masuk neraka. Ya, jadi adanya kita ada malah susah, hidup susah mati susah, nggak enak banget gitu. Ya, jadi ya saya bilang kalau belum masih jadi mahasiswa ya minimal kalau Anda buat konten atau buat status, buatlah sesuatu yang kalimat yang baik, berbagi yang baik dengan kalimat yang baik. Siapa tahu kalimat Anda dibaca oleh teman Anda menjadi termotivasi, menjadi terhibur. Itu Anda sudah berbuat baik. Tidak harus memberikan uang, tidak harus memberikan makanan. Ya, kalimat yang baik dibaca oleh orang yang tepat itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Ya, jadi saya bilang mahasiswa itu ya sudah bisa berperan banyak. Lah buktinya apa Pak? Mahasiswa Indonesia punya peranan besar untuk Indonesia. Ya, ini loh buktinya. Ya, ngerti? Sejarah mencatat peran penting mahasiswa. Bulan Mei 98, Anda masih kelas berapa? Belum lahir ya? Ya, saya masih ingat betul. Karena itu tahun pertama saya jadi dosen. Ya, tahun pertama jadi dosen dan pada saat itu demo besar-besaran terjadi di Indonesia. Di semua daerah demo. Ya. Dan dosen harus mengawal mahasiswanya demo. Ya. Presiden Soeharto yang sudah berkuasa puluhan tahun, yang orang pada saat sebelumnya nggak mungkin bisa lengser. Ya, tapi fakta sejarah mencatat bulan Mei tahun 98 Pak Harto lengser dari jabatan. Karena siapa? Mahasiswa. Jadi mahasiswa itu bukan nggak punya kekuatan untuk membenahi bangsa, permasalahan bangsa ini. Masalahnya mau kok enggak? Ya, mahasiswa itu banyak. Di kampus Anda banyak mahasiswa. Mahasiswa nggak cuma satu. Mungkin kampus sendiri nggak gerak ya. Tapi Anda punya kelompok mahasiswa, ya, punya teman-teman mahasiswa, ya, yang kalau disatukan itu pasti akan luar biasa. Dan ini pertanyaan, ya, tapi ya, Indonesia punya masalah nih, multicultural menjadi suatu masalah, ya, banyak konflik sara di mana-mana. Jadi masnya sudah mau berperan ya, untuk bangsa masyarakat Indonesia itu mesti banyak yang mudah terpapar HAP. Ya, Anda sudah vaksin semua belum? Dan semua ya. Kalau Anda tanya di Kota Pekalongan survei, ya, terutama daerah Buaran dan sebagainya Pak ya, udah vaksin belum? Belum. Kenapa? Nanti Anda bisa tahu. Ya, di kota Jawa saja masih banyak yang tidak percaya bahwa vaksin itu bagus. Ya, masih banyak hal-hal yang mungkin tidak mereka percayai. Ya, malah mereka lebih percaya pada hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu realita. Ya, realita. Ya, banyak dari kita pun juga kadang seperti itu. Ya. Jadi sebagai mahasiswa, ya, kalau Anda menerima suatu berita, ya,
saring dulu beritanya, semua share. Benar nggak beritanya? Ya. Jangan sampai kita malah menjadi suatu agen penyebar konflik, ya. Suatu agen penyebar kebodohan. Udah berita hoax, kita mahasiswa, kita tahu teknologi, nggak ngecek. Orang pintar nggak ngecek berita hoax, disebarkan. Mas kan tahu bahwa Anda tuh pintar. Wah, dia tuh pintar loh, beritanya dari dia mesti benar. Ya, dosa loh seperti itu. Ya. Menjadi orang pintar, menjadi mahasiswa, menjadi orang yang berilmu itu punya tanggung jawab yang besar. Ya. Kalau nggak mau punya tanggung jawab, nggak usah jadi orang berilmu. Ya, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Ya, sebaik-baiknya orang. Ya. Nah, kalau Anda menjadi orang, kalau Anda merasa menjadi orang, ya Anda harus memberikan kemanfaatan bagi banyak orang lainnya dengan adanya Anda. Misi Tuhan ke Anda adalah harus bisa memberikan kemanfaatan bagi banyak orang di posisi apapun Anda, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, ya, sebagai nanti kalau Anda sudah bekerja, sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, itu akan terus. Ya, misi Anda tidak akan selesai saat Anda sudah dinyatakan, ya, Anda sudah masuk ke yang ikut, berarti misi Anda selesai. Ya. Padahal kita tahu, ya, kita nggak tahu ini, kita tahu, ya, tapi kita nggak tahu bahwa kapan misi kita selesai. Ya, kita tahu, tapi kita nggak tahu kapan misi kita selesai. Ya, sekarang Indonesia punya masalah luar biasa tadi. Ya, kalau Anda cek di berita, ya kan KPAD, kau masih ada yang dijawab masalah SARA, ya, ras, agama dan sebagainya, ya, masalah minoritas dan sebagainya. Ya. Dan kita lihat nih, dari literatur yang saya buka, yang saya baca-baca, kita akan diskusikan. Ini harusnya peranan Anda. Ya. Selain Anda mahasiswa harus bisa berperan seperti ini. Mahasiswa itu punya 5 peran sebenarnya. Ya. Sebagai agent of change, social control, ya, moral force, guardian of value, iron stock. Ini peranan kita mahasiswa. Ya. Anda bisa menjadi mahasiswa, bersyukur. Tidak semua orang bisa menjadi mahasiswa. Ya. Anda bisa menjadi mahasiswa, ilmu Anda sudah bertambah. Ya. Dibanding Anda tidak menjadi mahasiswa. Ya. Dan kita lihat salah satu, ya, kita ulas salah satu sambil kita diskusikan. Kita coba diskusi yang agent of change. Ya. Ini peranan Anda. Ya. Anda saat Anda menjadi mahasiswa, sebenarnya Anda juga punya peranan sebagai agen of change, agen perubahan. Kenapa sih? Tadi Masnya sudah menyinggung betul bahwa yang namanya mahasiswa itu dianggap punya akses yang lebih mudah terhadap ilmu pengetahuan. Anda bisa mengakses dengan mudah internet lain sebagainya, sehingga Anda bisa dengan mudah menambah wawasan Anda, dapat dengan mudah mengasah kemampuan berpikir Anda, ya, serta belajar mempertajam analisis terhadap sesuatu termasuk kondisi sosial yang ada. Ya. Jadi yang Anda punya potensi agent of change karena Anda ya tadi, ya, dibanding masyarakat umum yang nggak sekolah, yang nggak kuliah, Anda lebih mudah mengakses ilmu pengetahuan.
Anda banyak berkumpul dengan mahasiswa lainnya untuk diskusi. Anda bisa baca jurnal dan sebagainya. Ya. Efeknya apa nih sebagai agent of change? Efeknya adalah mahasiswa kalau memang tadi membaca banyak buku dan sebagainya, maka mahasiswa dapat menjalankan peranannya sebagai penggerak perubahan menuju tatanan masyarakat yang lebih adil. Tadi mahasiswa bilang banyak uang, ya akhirnya masyarakat sudah tahu mana yang hoax, mana yang enggak ya. Dari mana? Dia punya akses untuk bisa lebih tahu. Masyarakat yang lain tahu nggak? Kalau mereka tahu nggak ada hoax di Indonesia, tapi kenyataan mereka banyak yang nggak ngerti. Dan Anda diberikan kesempatan yang tidak banyak didapatkan oleh masyarakat Indonesia, bahwa Anda bisa memberikan perubahan. Ya, gini, ya, saya beri contoh. Anda punya uang 10.000 dan Anda sudah makan kenyang sebagai, dan besok Anda mau diberi uang lagi. Lalu ada hari ini datang ke Anda, ya, anak kecil minta, ya, sakit, Mbak saya minta uang buat makan, saya belum makan seharian. Lalu Anda bilang saya nggak punya uang. Lalu Anda punya uang 10.000. Ya, saya nggak punya uang. Lalu Anda pergi. Kalau Anda bilang hal itu, kira-kira seperti apa perasaan Anda? Padahal Anda punya uang loh, bisa bantu dia belum makan. Ya. Dosa itu. Sama halnya. Ini. Anda ini diberikan kemampuan, kesempatan. Anda harus bisa memberikan perubahan, tapi Anda nggak mau melakukan perubahan, membiarkan masyarakat sekeliling Anda menjadi terpapar, nggak benar, ya, menjadi perpecahan. Padahal Anda bisa memberikan pencerahan, tapi Anda nggak mau. Ya ibaratnya tadi. Ya. Jadi kita tambah pintar, kita tambah dosa. Ya. Sama lagi kita tambah kaya, tapi kita tambah dosa. Karena nggak mau berbagi orang yang butuh. Ya, bisa tangkap maksud saya. Ya. Ya, ketika mahasiswa mampu melihat secara kritis kondisi sosial yang ada, ya, kalau dia sebagai agen perubahan, maka dia bisa mengupayakan, ya, perubahan masyarakat agar hidupnya lebih baik. Ya, tanpa penindasan dan tanpa penderitaan. Nah, caranya gimana Pak? Banyak cara yang bisa Anda lakukan. Ya, dengan kegiatan sosial Anda bisa lakukan. Ya, dengan menuliskan hal-hal yang positif. Ya, medsos Anda, status Anda. Ya, berikan hal yang positif. Nggak perlu lebih-lebih lah, sekali lebih tapi banyak hal positifnya diberikan banyak orang. Itu Anda sudah menjadi salah satu agen perubahan. Ya. Tapi kalau Anda status WA-nya Anda isinya lebay semua, cuma hal pribadi yang diumbar, ya, teman Anda banyak yang baca status Anda, wah, apa yang Anda berikan? Perubahan apa yang Anda berikan? Ya. Dari hal yang sepele aja nggak mau dilakukan. Ya, apalagi hal yang besar. Hal sepele loh, buat status. Berbagi. Sehari ada buat 10 status, yang buat separuhnya hal yang baik, separuhnya untuk pribadi. Ya, karena status Anda dibuat mesti ada yang baca. Kalau nggak ada yang baca, Anda nggak mau buat status pasti. Ya, karena pasti ada yang baca. Ya, jadi ya itu sebagai agen perubahan tidak perlu muluk-muluk saya bilang sebagai agen perubahan. Ya, dari hal yang sederhana. Anda punya pengetahuan, bagikan ke mereka, ya. Nah, harapan saya apa sih? Ya, mahasiswa dapat menggunakan kesempatan belajar di jenjang pendidikan tinggi. Anda juga memanfaatkan belajar di streaming, ya, dan lain sebagainya di berbagai tempat, ya, untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Sebaik-baiknya orang kalau nggak memberikan manfaat ya buat apa? Nggak ada gunanya orang. Untuk apa dia diciptakan dunia kalau tidak ada bermanfaat?
Ya. Apalah artinya ilmu Anda pintar banyak, ya, tapi hanya digunakan untuk memuaskan kepentingan pribadi. Buat apa? Ya. Diberikan akal sehat, diberikan rezeki, ya, diberikan kesempatan bisa kuliah, bisa menambah pintar, diberikan kesehatan. Itu semua harus dipertanggungjawabkan. Ya, harus dipertanggungjawabkan, hidupnya harus dipertanggungjawabkan. Kesehatan Anda, kepintaran Anda, rezeki Anda, ya, kesempatan Anda tadi harus dipertanggungjawabkan. Anda memberikan apa dari semua yang sudah ada ini? Anda sudah dapat nikmat sehat, Anda sudah dapat nikmat kuliah, lalu Anda mau berbagi apa untuk orang lain? Ya. Nah, ini yang pertama, sebagai agent of change, lakukan dari hal-hal yang sederhana. Ya, sederhana dulu. Ya, peran kedua, ya, mahasiswa sebagai social control. Peranan sebagai social control artinya mahasiswa perlu mengembangkan berpikir kritis sehingga bisa melihat sesuatu secara lebih mendalam dan menemukan sisi lain yang tidak banyak ditemukan oleh orang lain. Ya. Dalam kondisi sosial yang nampak baik-baik, mahasiswa bisa melihat bahwa ada kondisi yang tidak baik-baik saja. Contoh ini, ya mungkin selama ini Anda melihat, wah ternyata di lingkungan saya ini banyak orang yang hidupnya enak ya, yang hidupnya tidak kurang banyak. Tetapi di antara kondisi yang nampak baik-baik saja di lingkungan Anda, masih banyak orang yang kondisinya tidak baik-baik saja. Ya. Orang yang tidak baik-baik saja, yang mungkin hidupnya susah, mau makan saja susah. Masih ada kesenjangan sosial, masih ada kesenjangan ekonomi yang tinggi dalam masyarakat. Ya. Lalu apa yang Saudara lakukan? Ya, sosial kontrol. Ya. Jadi Anda jangan mudah terlena, oh baik-baik saja bisa, nggak ada masalah Pak, kita nggak ada peranan, selesai. Tidak. Ya, Anda harus kritis ini. Ya. Oh ternyata di lingkungan rumah saya atau di lingkungan kampus saya dengan saya kok masih banyak ya masalah yang masih besar atau sudah bisa mendapat egonya. Kalau egonya masih besar ya susah. Nah ini kemudian saya dulu ya. Sebagai moral force, mahasiswa dinilai sebagai penguat moral bangsa. Dalam narasi yang beredar selama ini, yang namanya mahasiswa diharapkan mampu memiliki moral yang baik, mampu menjadi contoh dan teladan, dan memberikan dampak positif di masyarakat. Ya, saya sering bilang ke mahasiswa kalau saya kuliah, kamu kuliah, ya, saya paling tidak suka kalau kuliah pakai kaos oblong, pakai sandal, itu saya tidak suka. Kenapa? Kamu tuh dilihat oleh masyarakat loh, kamu tuh mahasiswa, ya. Tapi apa? Masyarakat melihat, wah ini yang mahasiswa itu harusnya bisa memberikan contoh yang baik. Ya. Oh yang namanya mahasiswa itu kok mau kuliah ya rapi, ya, bukan berantakan. Ya. Sudah bertambah usia, bertambah ilmu kok masih berantakan. Yang namanya mahasiswa itu loh, tutur katanya itu bagus. Yang namanya mahasiswa itu nggak asal aspun, nggak asal bunyi. Tapi kalau ngomong usah dipikir dulu, ya.
mahasiswa. Ya. Yang namanya mahasiswa itu ya harus bisa memberikan dampak positif. Ya. Ini moral force peranan Anda. Dengan Anda bertutur kata yang baik, dengan Anda berpakaian rapi, ya, dengan Anda tepat waktu, itu sudah menjadi contoh yang bisa dicontoh oleh banyak orang. Ya. Tapi ya, hal sederhana loh pada kita sendiri. Kita masih berantakan, pakai sandal, pakai kaos oblong kuliah, masih seenaknya. Apa yang bisa Anda contohkan ke adik-adik Anda? Apa yang bisa Anda contohkan? Memberikan contoh ke adik-adiknya aja belum bisa kok. Padahal harapannya bisa. Nggak cuma ke adiknya, nggak cuma ke keluarganya, tapi ke masyarakat. Ya. Jadi ini peran ketiga ya, jadi mahasiswa. Dari peran ketiga, mungkin Anda baru menyadari bahwa ternyata jadi mahasiswa berat ya. Ya, jadi berat. Jadi orang kaya itu juga harusnya berat kalau dia menyadari kekayaannya itu apa. Ya, jadi orang pintar itu juga berat kalau dia menyadari kepintarannya itu apa. Ya, jadi mahasiswa itu berat kalau dia menyadari jadi mahasiswa itu apa. Ya, itu peran yang ketiga. Lalu peran yang keempat, ya, mahasiswa sebagai guardian of value, ya, sebagai penjaga nilai. Lebih dari itu, ya, kenapa kok Anda ikut ini pertukaran mahasiswa merdeka? Anda bisa menyebarkan, oh di kota Palma ternyata ada nilai seperti ini. Anda ketika, ya, Anda menyebarkan nilai luhur yang selama ini diharuskan universal oleh masyarakat dunia, diakui bahwa yang namanya orang Indonesia itu ramah, yang namanya orang Indonesia itu nggak beringas, nggak nesunan, sukanya gotong royong, ya, ringan tangan, suka membantu loh, bukan mencuri, ya, suka membantu, ya, itulah yang harus Anda sebarkan. Ya. Jadi mahasiswa ya jujur, sebarkan nilai kejujuran, ya, punya empati, keadilan, tanggung jawab ini berat. Berat. Saya bilang ke mahasiswa, ya, mahasiswa itu punya tanggung jawab yang mahasiswa saya, tanggung jawab yang tidak ringan. Pak, misalnya, ya, Anda kuliah, bisa kuliah di STIMIK yang pertama misalnya, berapa? Itu Anda dibiayai oleh orang tua atau tidak? Ya Pak, saya dibiayai orang tua. Ya. Anda merokok? Iya Pak, kan merokok. Oh, uang dari mana? Dapat uang dari orang tua. Oh, lalu perasaan lagi. Anda tahu nggak orang tua cari uang susahnya kayak apa? Nggak tahu nggak? Misalnya orang tua Anda nih, ya, sampai harus pinjam uang ke orang lain untuk memberikan bayar uang kuliah. Anda tahu nggak kira-kira? Anda tahunya cuma baik-baik aja. Orang tua kadang tidak mau menceritakan kesusahannya ke anaknya. Ya. Anda nggak ngerti susahnya orang tua. Ya. Yang kadang harus pinjam, misalnya sini kalau dia kurang uang. Untuk apa? Untuk bisa ngirimin anaknya kuliah. Ya. Tapi ironisnya, ya, kadang digunakan dengan hal-hal yang tidak bagus, untuk merokok, untuk minum, bukan kuliah. Ya. Anda ngerti? Saya bilang, kadang orang tua tuh sampai harus tidak makan siang, menghemat makannya. Ya. Untuk apa? Agar dia bisa membuat uang yang cukup diberikan. Tanggung jawab Anda ke orang tua berat.
Itu tanggung jawab pribadi loh. Belum tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia, mahasiswa Indonesia. Ya, tanggung jawab pribadi Anda orang tua berat. Ya, kadang ibu Anda tuh menangis di rumah, Anda nggak ngerti. Taunya baik-baik aja. Ya. Nah, semuanya Anda tanggung jawabkan. Anda kan mungkin semua saat Anda menjadi orang tua. Ya, pergunakan setiap rupiah yang diberikan orang tua Anda dengan bertanggung jawab. Kalau mau rokok, silakan rokok. Cari uang sendiri. Jangan pakai uang dari orang tua. Ya. Mau foya-foya, silakan cari uang sendiri. Jangan pakai orang tua. Ya. Orang tua memeras keringat, memeras air mata. Ya, kita yang di sini menggunakannya dengan tanpa tanggung jawab, dengan ketawa-ketawa dan sebagainya. Ya, sedangkan yang di sana orang tua kita mungkin nggak makan, nggak cukup uangnya dan sebagainya. Ya, diberikan kita semua tanggung jawab. Ya, jadi sebelum kita menjadi guardian of value, tanggung jawab diri sendiri diwujudkan. Bersikap adil itu juga harus jujur. Ya. Empati jujur. Ya. Itu harus dilatih. Ya. Harus dilatih dari apa? Dari sekarang. Ya. Nah, itu peran keempat. Peran sebagai iron stock. Ya, mahasiswa ini yang mahasiswa itu harapan bangsa. Ya, penerus bangsa itu mahasiswa. Pemimpin bangsa nanti diambil dari mahasiswa. Ya, banyak presiden-presiden yang dulu sebelumnya adalah mahasiswa. Pak Jokowi sebelumnya mahasiswa, Pak SBY sebelumnya mahasiswa. Ya, Pak Habibie sebelumnya juga mahasiswa. Nanti Anda loh penerus bangsa. Ya, Anda sebagai penerus bangsa ini, ya, diharapkan punya kemampuan dan akhlak yang mulia. Ya, mahasiswa harus berperan sebagai penerus bangsa, mempunyai kesadaran akan perannya sebagai mahasiswa sehingga bisa menjalankan peran tersebut dengan baik. Nah, untuk bisa menjalani peran sebagai iron stock, mahasiswa harus meningkatkan pengetahuan. Ya. Kalau yang namanya mahasiswa malas belajar, ya tadi tidak mungkin Anda bisa berperan dengan baik. Tidak mungkin Anda bisa bertanggung jawab dengan baik kalau malas belajar. Ya. Baik itu pengetahuan yang sesuai dengan bidang yang Anda pelajari, ya, komputer, teknik sipil, itu wajib Anda pelajari itu, maupun pengetahuan yang berhubungan dengan masyarakat. Ya, jadi Anda jangan cuma perlu belajar tentang komputer, jangan cuma perlu belajar tentang teknik sipil, belajarlah ilmu-ilmu yang lain. Ya, tentang sosial, tentang macam-macam, psikologi. Ya, kenapa? Ya nanti kita hidup di masyarakat kok. Ya, saya juga dulu mau sih belajar tentang komputer semua, tapi setelah saya suatu pelatihan saya baru menyadari, ini salah. Saya hidup di masyarakat, kemudian saya harus berinteraksi tidak hanya dengan orang yang sebidang dengan saya harus berinteraksi dengan orang di bidang lain, saya punya bisnis dan sebagainya. Nah, saya harus belajar ilmu lain. Apa yang saya pelajari? Saya pelajari tentang karakter manusia misalnya. Oh, ternyata manusia itu punya sekian karakternya. Ada sanguin, ada melankolis, ada pragmatis, ya, dan lain sebagainya. Cirinya apa yang sanguin, yang pragmatis, dan sebagainya? Saya tahu cirinya. Nah, apa keuntungan dari saya belajar? Pada saat saya ketemu dengan orang nih, oh ya tipenya itu sanguin. Berarti kalau tipenya sanguin, karena saya ingin dia jadi klien saya, bagi saya harus menghadapinya seperti ini. Ya, konsumen adalah raja.
itu manfaatnya Anda juga belajar ilmu yang lain. Ya, karena pada saat konsumen merasa nyaman, ya, gayanya terpenuhi dan cara bicara kita, yang nah itu semuanya 5 peranan Anda. Yang peranan Anda ya sebagai mahasiswa. Nah kalau tanya nih, kira-kira Anda bisa sanggup nggak peran sebagai 5 peranan itu? Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Ya, bisa. Kenapa bisa? Kalau tanya, nah kenapa bisa? Kenapa nggak yakin bisa? Ya, saya tanya ke mahasiswa saya kok. Nanti ingin dapat nilai A, ingin. Yakin dapat nilai A, yakin. Kenapa yakin? Mulai bingung jawabnya. Saya bisa tak? Misalnya, kenapa bisa? Agak bingung jawab. Ya. Kenapa bisa? Kenapa Anda yakin bisa menjalankan 5 peranan ini? Ada yang bisa jawab enggak? Diskusikan aja lah. Kira-kira apa ya yang buat Anda punya keyakinan bahwa Anda bisa? Hah? Karena punya kemampuan. Anda yakin kemampuan Anda luar biasa? Yakin betul? Bagus. Yakin ya, harus yakin lah. Kalau tidak diri kita sendiri yang yakin, bagaimana meyakinkan orang lain? Kalau kita nggak percaya dengan diri sendiri, mau minta orang lain percaya dengan kita, mau kita aja nggak percaya diri sendiri kok. Ya. Nah, kenapa kita yakin bisa? Ya, saya cerita di luar ini. Ya. Jadi kita lihat dari prosesnya kita dulu di awal. Kita lahir tuh dari 1 sel telur, ya, yang dibuai oleh 1 sel sperma ya. Nah, sebelumnya 1 sel sperma itu mengalahkan berapa spermanya? Jutaan sperma. Ya, jutaan sperma. Artinya apa? Artinya Anda lahir, maksudnya Anda seorang pemenang. Ya, Anda seorang pemenang, seorang champion. Kenapa? Ya sudah, Anda sudah mengalahkan sebelum lahir aja, Anda sudah berjuang menjadi juara kok. 1 sel telur Anda dapat, jadilah. Sebagai seorang pemenang, ya, Anda diciptakan Tuhan sebagai seorang pemenang. Tentunya Tuhan sudah melengkapi diri Anda. Kalau saya bilang adalah talenta, bakat, kemampuan. Ya, Anda pasti sudah dilengkapi talenta, bakat, dan kemampuan oleh Tuhan. Anda sudah mengasah belum talenta, bakat, kemampuan Anda? Nanti Anda tidak paham jawaban. Ya. Apakah modal yang saya berikan untuk bisa menjalankan misi dunia sudah digunakan yang baik atau tidak? Ya, modal Anda, bakat Anda, talenta Anda, kepintaran Anda. Ya. Ya. Jadi memang satu alasan pertama adalah karena memang kita lahir sebagai seorang champion. Itu alasan pertama kita yakin bisa. Kedua, Anda menjadi mahasiswa itu seizin rencana yang di atas. Saya tidak percaya semua serba kebetulan kok. Ya, saya percaya semua dari Tuhan. Termasuk kenapa hari ini saya bisa bertemu Anda bertemu saya kok. Itu bukan kebetulan. Tapi semua sudah dari Tuhan. Ya. Saya kemarin sore sempat akan menolak itu Pak Reza. Duh, mepet nih. Ya. Tapi istri saya bilang, janganlah, berikan apa yang kamu bisa berikan. Ya. Saat orang meminta kamu apa yang bisa kamu berikan, berikanlah sebisamu. Ya. Maka saya, ya Pak Reza. Ya. Jadi saya
mikir materinya apa ya. Jadi itu bukan sesuatu yang kebetulan. Termasuk warisan BA saya menyadari itu bukan kebetulan, itu rencana. Ya. Rencana Tuhan untuk saya. Ya. Saya berusaha dulu bisa apa enggak. Ya. Lalu alasan berikutnya apa lagi? Ya. Alasan berikutnya sebagai seorang champion, ya, Anda pasti punya kekuatan yang luar biasa. Apa? Jadi kalau saya dulu sering cerita, ya, ke motivasi teman-teman, ya, perlu kita sadari bahwa kita itu terbagi dalam dua pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya, ada dua pikiran. Ya, sadar bahwa kita logika kita, ya, kita kuasai kan, kita bisa mengendalikan diri kita dengan baik. Sadar. Tidak sadar berarti logika kita nggak jalan. Lalu kekuatannya kuat mana Pak? Sadar nggak sadar? Kekuatannya ternyata 70-80% itu lebih kuat kekuatan bawah sadar. Kekuatan sadar kita cuma sekitar 10-20% sedikit sekali. Percaya nggak? Percaya? Kenapa percaya? Karena saya ngomong. Hah? Saya juga percaya awal saya mosok apa iya sih? Saya orang yang tidak gampang percaya. Saya ingin bukti. Saya pikir-pikir apa sih benar sih omongan seperti ini, saya harus buktikan. Ya, kalau saya bisa buktikan bahwa kekuatan bawah sadar itu besar dari kekuatan sadar saya percaya omongan dia. Ya. Saya pemikiran hal itu cukup lama, 2-3 bulan dari omongan dia pertama kali. Saya pikir 2-3 bulan saya pikir benar nggak? Ya, akhirnya Tuhan buka mata saya. Pertama, saya melihat satu orang sumpah. Tahu nggak sumpah kerasukan setan? Ya. Misal saya melihat ada wanita yang tubuhnya kecil, kerasukan setan, tetapi ternyata dipegangi oleh 5 orang laki-laki dewasa masih tulang muda. Ya, pada saat dia kerasukan kekuatan setan, kekuatan dia, tapi yang menguasai dia adalah pikiran bawah sadar dia. Itu contoh pertama. Saya harus cari contoh lain. Contoh berikutnya, saya baru menyadari dulu saya paling takut sama anjing. Ya, kalau sudah dikejar anjing saya lari selanjutnya. Ya pasti itu. Dan saya kalau olahraga itu lompat jauh paling cuma dulu kelas SD itu cuma semeter lebih sedikit. Ya, lompat jauh jaraknya. Ya. Dan pada saat itu saya dikejar anjing. Oh, depan saya itu ada sungai yang cukup lebar, 1,5 meter. Ya, saking takutnya, saya bisa lompat loh. Ya. Artinya saya berpikir pada saat saya saking takutnya, saya menghilangkan logika saya. Saya langsung loncat. Ternyata saya punya kemampuan. Itu bukti kedua. Yang kedua ya lagi ya. Yang kedua, sebenarnya kita punya kepala luar biasa. Bukti yang ketiga, orang gila. Saya melihat orang gila. Orang gila itu ya pikirannya itu mesti nggak akal sehat lah. Bahwa sadar. Kalau dia bisa berpikir sadar, mesti dia nggak seperti itu kan. Tapi kita berakhir orang gila. Maaf nih ya, kalau orang gila makan itu apa yang dia lihat, dia ingin makan kan? Kalau Anda makan makanan basi, apa reaksi tubuh Anda? Dari plus. Tapi orang gila makan apa yang dimakan. Kalau misalnya dia beli makan, pernah lihat orang gila diare? Kan gampang kalau orang gila diare kan? Enggak kan? Ya. Kita pernah lihat orang gila keroan? Itu contoh. Ya, kekuatan bawah sadar kita tuh semakin bawah sadar kita luar biasa besar. Pak, lalu korelasinya dengan saya yakin bisa apa?
Lah Anda bilang saya yakin bisa kan kekuatan Anda cuma 10%, 20%. Pak Ustadz bilang menurunkan, Anda yakin sukses? Yakin kan? Dari contoh ini Anda cuma punya kekuatan 10%, 20% loh. Yakin sukses. Masalahnya Anda masih punya masalah di 80%-nya diri Anda. 80% diri Anda itu yang dalam pikiran bahasa dan isinya hal positif apa hal negatif. Ya, hal positif apa hal negatif. Kalau pikirannya hal-hal negatif dalam diri Anda, saat kita berdoa dalam sebuah kesatuan, doa yang sepenuh hati itu adalah doa yang tidak cuma di akal pikiran, tapi diyakini juga. Doa sepenuh hati, luar biasa. Kok doa cuma di akal pikiran, tidak hati? Saya bilang, kenapa sih? Saya pikir, kenapa sih banyak kita berdoa, banyak nggak sering dikabulkan? Toh kita nggak kurang doa, kita rajin doa. Kenapa nggak timbul juga sebenarnya? Problemnya nih, hati-hati. Ya, kalau sudah ada gejala yang baik, saya minta tarik semua mahasiswa kita. Ya, betul, saya tarik semua, setelah itu ada mahasiswa. Ya, jadi mungkin kekhawatiran aja, maksudnya ini baik. Ya, jadi namanya juga mahasiswa itu adalah dianggap sebagai anak. Ya, tentunya dia tidak ingin anaknya itu nanti hidup lagi malah kena kasus lain sebagainya. Jadi mungkin kalau hal itu tidak bisa namanya maksudnya juga punya ide yang banyak, salurkan dengan kegiatan yang lain. Ya, mendukung guru tidak harus menjadi guru saya. Ya, misalnya Anda bisa membuat ya ada tim, Anda punya organisasi dan organisasi mahasiswa, apa nggak buat semacam YouTube dan sebagainya, buat bantuan-bantuan hukum untuk guru dan sebagainya. Kalau nggak ada fakultas hukum, ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Ya, jadi daripada kita berprasangka buruk dengan dosen, tidak ada untungnya juga kan. Kalau kita juga ngerti, ya sudah kita berprasangka baik. Mungkin dia takut kita terus. Ya, gitu ya Mas ya. Nah, ada yang lain? Ya, silakan ada yang lain mau tanya. Dan ini Pusing. oh pusing gini. Tidak ada? Cukup? Tidak. Cukup, berarti terima kasih ya semuanya sudah mendengarkan. Ya, mohon maaf jika ada kalimat atau kata-kata yang kurang enak. Ya, semoga nanti Anda nanti kembali ke tempat atau Anda membawa banyak bekal. Ya, Anda sudah menjadi mahasiswa yang berbeda dengan sebelumnya. Ya, mahasiswa yang lebih semangat, yang lebih optimis, ya, yang punya keyakinan hidup lagi. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya kembalikan Pak Riza. Pak Riza. Kasih hapus dulu dong. Ya. Baik, kami ucapkan terima kasih Pak Kris atas tadi sharingnya yang luar biasa sekali. Semoga tadi ya pesan-pesan dari yang sudah disampaikan ya bisa menjadikan sesuatu yang baik buat teman-teman semua, kayak itu ya, dan nanti dibawa sebagai bekal pulang ke ya, rumah masing-masing ya, ke tempatnya masing-masing. Ini kayaknya udah pada lemes Pak, ya, okay. Semangat ini. Maksudnya ini mereka di sini hanya 6 hari lagi kayaknya udah lemes gitu. Yuk buat jalan-jalan lagi gitu. Semua baca juga Pak Riza. Bisa ke Jogja, dinikmati Jogja. Ya, dinikmati aja, nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Besok Dinikmati Jogja. Jogja itu kota kenangan bagi saya. Saya kuliah 5 tahun di Jogja. Ya, bagus. Ya, luar biasa Jogja. Malamnya juga enak. Ya, nikmat saja. Tapi tetap prokesnya dijaga. Ya. Ya. Ya, prokesnya dijaga. Oke. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak Riza. Kita untuk kegiatan refleksi hari ini selesai. Setelah ini kita diskusi sebentar dan setelah itu istirahat. Saya antar ke kos ya. Nanti jam 9 kita foto Jogja. Gitu ya. Yang sakit nanti saya harap minum obat. Maksudnya yang nggak enak kayak gitu ya, yang enak badan minum obat dan nanti ya
ya jangan terlalu dipaksakan, tidur aja lah di mobilnya ya. Oke, saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.